Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diselamatkan. Jumpa lagi bersama saya Begin di Ruang Tamu Lokus. Kali ini kita akan masih tetap membahas putar kasus Pina Cirebon. Salah satunya yang melibatkan Peggy Setiawan dan sudah diputus oleh PN Bandung itu bebas dari jeratan sebagai tersangka. Namun di balik semua itu ada sebuah bisa disebut sebuah kejanggalan atau juga sebuah yang ya menurut saya sendiri itu kurang patut, karena di sana ada pembacaan atau pemberitahuan atau publikasi hasil daripada hasil tes psikologi seorang Peggy Setiawan. Nah, bagaimana menurut hukum tentang pembacaan hasil tes psikologi di depan umum atau dipublikasikannya hasil tes psikologi tersebut? Di tengah-tengah kita telah hadir pengacara Peggy Setiawan, yaitu seperti biasa Bung Asep Muhyiddin SH.MH. Selamat datang Bung Asep di Ruang Tamu Lokus. Selamat datang kembali. Nih kita bahas terus tentang kasus pembunuhan Pina dan Eki ya. Jadi menurut Bung Asep sendiri menyikapi itu masalah hasil tes psikologi itu seperti apa, Pak? Baik, sedikit saya ulas kembali di sini, yaitu di jawaban daripada Polda Jabar dalam hal ini termohon dalam proses pra peradilan kemarin itu, Polda Jabar memasukkan hasil tes psikologi. Nah, di sini hasil tes psikologi ini dijadikan salah satu alat bukti untuk bisa menjerat klien kami Peggy Setiawan. Nah, namun yang menjadi anehnya itu isi materi dari psikologi tersebut itu dimasukkan secara gamblang di dalam jawaban permohonan pra peradilan. Seharusnya kalau yang namanya hasil tes psikologi itu untuk mengetahui bagaimana cara penyidik memperlakukan orang yang akan diperiksa, gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya untuk mempertimbangkan bahwa orang ini memiliki kategori atau memiliki psikologi seperti ini. Nah, jadi bukan untuk disampaikan secara publikasi. Jadi kami juga sangat heran, sangat menyayangkan gitu. Namun sebelumnya waktu saya mendampingi pemeriksaan psikologi itu, dokter, yaitu dokter Nur Rafni kalau nggak salah itu, pernah menyampaikan bahwa ini hanya memeriksa psikologi kebiasaan Peggy Setiawan saja. Nah, tapi faktanya kan di persidangan terungkap itu adanya manipulatif, adanya kebohongan, terus menyudutkan juga Peggy Setiawan bahwa potensi untuk melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana itu ada. Itu kan tidak boleh. Dalam hasil psikologi itu tidak boleh seperti itu. Nah, itu hanya untuk pertimbangan penyidik saja bahwa orang ini memiliki karakter atau sifat seperti ini. Gitu. Jadi hasil dari tes psikologi itu bukan sebagai untuk alat bukti, tapi hanya sebagai bahan pertimbangan penyidik dalam menentukan suatu kasus. Betul. Kemudian yang jadi pertanyaan kan, hasil dari tes psikologi ini bisa disebut ini adalah sesuatu yang privasi sekali gitu kan. Ketika dipublikasikan hasilnya itu kan sama saja dengan menyudutkan atau menghinakan menelanjangi orang ya. Orang yang diperiksa. Kemudian dari secara hukum sendiri, apakah setiap kasus itu diperlukan pemeriksaan psikologi atau tidak? Seperti apa, Bu? Itu sebetulnya untuk pemeriksaan setiap case by case ini tidak terlalu penting atau tidak harus diperiksa psikologinya gitu. Kecuali contoh orang melakukan perbuatan pemerkosaan contohnya itu. Nah, terus yang dilakukan dengan korbannya itu adalah dalam tanda kutip gitu ya anak didiknya. Atau mungkin santri lah. Kemarin-kemarin kan kita pernah rame ya gitu. Nah, itu baru bisa diperiksa psikologinya. Kenapa kok dia bisa melakukan perbuatan dalam tanda kutip cabul terhadap santri-santrinya?
atau dalam anak artian didiknya. melakukan tindak kejahatan terhadap orang dekat, bahkan Betul. orang yang disayanginya. Nah, betul. Itu kan ada keanehan di situ. Nah, sementara Peggy ini jangan karena satu, Peggy ini kan dari kampung. Yang kedua, mohon maaf, klien kami dari mungkin SDM pendidikannya dari SMP gitu ya, atau ya SMP kalau nggak salah itu. Nah, terus yang ketiga, dari gaya bicaranya yang namanya dari kampung itu sudah pasti berbeda dengan orang yang berpendidikan atau yang dari kota gitu. Tetapi yang paling utamanya biasanya yang dari kampung itu polos orangnya, apa adanya gitu. Jangankan klien kami Peggy gitu ya, ketika diperiksa psikologi, orang yang sudah yang sudah mahir pun, ya, dalam tanda kutip dalam orang tanda yang kutip, berpendidikan pun, ketika dilakukan tes psikologi itu pasti akan terlihat gitu ya, kegagapannya, ada keraguannya, ketegangannya gitu ya. Itu akan terlihat pasti gitu. Jadi tidak bisa disimpulkan ini memiliki potensi untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana disangkakan. Kan itu salah. Gitu. Karena itu dari hasil pemeriksaan psikologi tersebut bahwa PG ini memberikan jawaban yang tidak konsisten. Kemudian dari situ disimpulkan bahwa PG ini memiliki karakter manipulatif. Nah, padahal sebenarnya gitu kan, menurut penilaian atau perhatian dari Bung Asep ini terhadap PG, karena saya memantau terus Bung Asep ini bisa disebut dekat lah baik dengan Peggy Setiawannya maupun dengan keluarganya. Karakter sendirinya yang Bung Asep kenal itu seperti apa? Dia waktu saya mendampingi pemeriksaannya itu satu yang tidak pernah saya lupa. Peggy ini ketika dimintai keterangan waktu tambahan ya kedua kalinya, tangannya itu tidak lepas dengan tasbih. Nah, apakah itu bisa dikategorikan hal negatif? Kan tidak. Gitu ya. Nah, terus yang keduanya, ketika betul di sini di dalam jawaban itu adalah pernah disebutkan Peggy ini ada berurusan dengan salah satu polsek di Cirebon. Gitu. Tetapi perlu diketahui bukan masalah Peggy-nya, tetapi teman-temannya. Peggy ini tidak ada urusan dengan penangkapan waktu di penggerebekan di polsek itu. Katanya kan dengan obat-obat terlarang, gitu ya. Peggy mengakui, iya betul itu teman saya yang bawanya saya hanya mau diminta keterangan karena waktu itu ada di sana, gitu. Jadi bukan Peggy sebagai pelakunya. Jadi dulu memang Peggy pernah berurusan dengan salah satu polsek di Cirebon, tapi dia bukan sebagai pelaku, tapi melainkan sebagai saksi karena kebetulan dia ada di situ, iya, dengan teman-temannya itu. Tapi kan faktanya tidak ada sampai putusan pengadilan, gitu, karena hanya sebatas ya menyampaikan saja apa sih yang terjadi di situ seperti itu. Nah, itu tidak bisa dihubungkan karena Peggy masa lalunya begitu, terus sekarang potensinya melakukan kejahatan, itu kan nggak bisa. Jadi seolah-olah Polda ini Polda ini mencocok-cocokan gitu kan. Cocokologi gitu ya. Gitu. Nah, terus yang paling ini nih, kan ada nih ya, sedikit saya akan bacakan nih, bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan dengan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Ya jelas lah tidak akan sama. Ketika contoh kita di sini nih ngobrol, ngobrol di sini kan pasti ayahnya pulang, Peggy mungkin kemana atau masih di sini, pasti akan berbeda cerita. Nah, dari berbeda cerita di situ, masa mau disebut bohong? Kan tidak bisa. Masa harus disebut bahwa Peggy itu pelaku pembunuhan Eki dan Pina dan Eki? Kan nggak bisa juga gitu. Karena Peggy dan ayahnya itu tidak selalu bersama selama 24 jam. Betul. Gitu kan. Jadi berbeda-beda gitu. Contoh Peggy lagi memberikan servis terhadap pekerjaannya, itu kuli bangunan ya. Nah, sementara bapaknya kan bisa saja setelah menyuruh Peggy dia keluar dulu atau pulang dulu atau kemana dulu, kan bapaknya kan mandor gitu. Pasti berbeda cerita gitu. Nah, bukan berbohong di situ, tapi berbeda cerita pada waktu itu. Karena memang ketidaktahuan
Peggy sendiri gitu Ya, kan. Jadi apalagi kalau dikaitkan dengan permasalahan ini, ya Peggy kan nggak tahu permasalahan ini. Dia di Bandung, kejadian di Cirebon. Sederhananya logikanya kan begini. Peggy jam 7 habis maghrib ya itu mengantarkan temannya Bondol pulang ke Cirebon. Waktu malam kejadian nih, gitu ya. Nah, jam 7 itu baru dapat mobil kalau nggak salah kurang lebih jam 8 itu. Nah, barulah Bondol berangkat menggunakan mobil. Peggy pulang dengan adiknya, gitu ya. Nah, logika saja kalau seandainya Peggy menggunakan kendaraan bermotor, gitu ya, dari Bandung ke Cirebon itu membutuhkan waktu berapa jam? Kalau nggak salah lebih dari 3 jam. ya. Karena Bondol pun itu datangnya ke Cirebon sekitar jam 11 malam. Itu sudah ada kejadian. Gitu. Nah, logikanya Peggy dari Bandung itu naik apa ke sana? Dulu kan belum ada tol, Belum ada bus lagi. belum ada bus gitu ya. Nah, belum ada kendaraan yang cepat gitu ya. Masih menggunakan kendaraan biasa. Terus penerangan lampu kan masih kayak ini, jalannya itu gelap-gelap gitu. Nah, jadi logikanya kan di situ. Gitu. Jadi Tidak mungkin. Jadi waktu itu kalau bisa disebut jarak tempuh Bandung Cirebon itu memang memerlukan waktu yang cukup lama ya. Iya, betul, cukup lama. Jadi tidak mungkin Peggy ini sebagai pelakunya. Nah, tetapi kan ini dipaksakan. Iya, gitu. Ya. Kemudian menurut Bung Asep sendiri ini terhadap tim dokter psikologi yang memeriksa Peggy Setiawan itu, pendapat Bung Asep sendiri seperti apa? Apakah Jadi, itu ada kerjasama atau memang pesanan itu dalam tanda kutip? Jadi ini petugas dokter psikologi itu saudari dokter Nurafni ya gitu. Yeah. Jadi maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy ini adalah satu, memperoleh gambaran tentang profil psikologi Peggy, meliputi aspek inteligensi, kepribadian dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Kan dari situ saja sudah jelas. Ini pesannya untuk menjelaskan itu. Jadi kalau psikologi forensik berbicara kami netral. Kalau netral kan tidak perlu ada pesanan itu. Gitu. Yang kedua, mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara. Jadi kredibilitas keterangan, apakah keterangan yang diberikan Peggy ini bohong atau jujur atau seperti apa? Itu kan tujuannya ke sana. Gitu. Yang ketiga, mendapatkan gambaran mengenal konteks kehidupan psikososial tersangka. Jadi ini sudah jelas gitu. Ada ya dalam tanda kutip bagaimana caranya hasil psikologi ini supaya Peggy ini dikategorikan buruk. Gitu. Seharusnya psikologi ini kan netral. Gitu. Ini apa nih yang mau diketahuinya tentang kepribadian orang? Jangan sampai hasil tes psikologi itu membuat suatu frame bahwa Peggy itu adalah sosok yang buruk gitu. Nah, itu yang sudah terjadi. Bahayanya itu. Padahal kan di kode etik, kalau nggak salah di kode etik psikologi itu bahwa hasil dari tes psikologi itu hanya diketahui oleh si pemeriksa, petugas, oleh petugas. Ya, itu tidak boleh dipublikasikan. Nah, itu. Jadi makanya saya pernah mendengar itu antara diskusinya dokter forensik Pak Orgos mantan Wakapolri, Pak siapa lagi itu teh yang pernah ada di YouTube gitu ya. Jadi sampai bilang si petugas dokter yang psikologi ini, saya nggak nyangka kok akan seperti itu. Kok baru sekarang? Gitu gak nyangka. Memang dari dulu bekerjanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan aturan atau berdasarkan pesanan? Kan begitu sederhananya. Kalau sudah disodorkan oleh petugas kepolisian, penyidik dalam hal ini ya, kami ingin mengetahui tentang ini. Ya tinggal dibilang, Pak, psikologi kita akan memeriksa tentang kondisi anak ini atau kondisi ya Pak Peggy Setiawan atau kondisi yang diperiksa. Gitu. Jadi nanti tinggal silakan saja, mungkin Bapak bisa menyimpulkannya. Nah, jadi seperti itu, bukan harus ini kita ada 3 kategori nih. Tolong dong psikologi supaya 3 kategori ini masuk ke terhadap Peggy.
itu kan sudah salah. Berarti dan tanda kutip ada potensi dugaan pesanan di situ. Seharusnya netral dong psikologi. Ya harus menjunjung kode etik profesi. Betul. Karena setiap profesi punya kode etik masing-masing. Sekarang kan muncul penyesalan. Pertanyaannya, ketika Peggy sudah justifikasi bahwa Peggy memiliki karakteristik yang buruk, dia mau nggak tanggung jawab? Paling hanya mohon maaf. Paling hanya silahkan Peggy ajukan lagi untuk kita tes psikologi. Paling seperti itu. Ada nggak niatnya, hati dia dari nuraninya nih? Saya mungkin terketuk hati, kata petugas psikologi ya dokternya itu, terketuk hati. Saya akan melakukan pemeriksaan psikologi secara ulang, secara utuh, sesuai dengan keilmuannya. Tinggal datang ke rumahnya Peggy. Gitu. Kalaupun bisa, pemeriksaannya ya disaksikan lah. Kalau nggak bisa disaksikan, pakai video dokumentasinya. Itu kan dapat di ruangan khusus waktu di Polda itu. Penyidik nggak bisa masuk, kami sebagai penasihat hukum tidak bisa masuk, gitu ya. Tapi kan kalau penyidik nggak bisa masuk, mereka sudah menyimpan titipan. Jadi harus ini kan gitu. Supaya menggiring opini bahwa Peggy ini buruk. Peggy itu buruk. Gitu. Nah pertanyaannya itu psikologi ini mau nggak memperbaiki, merehabnya, gitu. Jangan menunggu Peggy, keluarga Peggy atau kami kuasa hukum mengajukan permohonan untuk pemeriksaan psikologi. Tapi dia datang mau nggak merehabilitasinya, memperbaikinya. Oke. Gitu. Tadi berbicara tadi kan mau tidak si dokter itu memeriksa ulang kembali. Berarti ini saya ingin bertanya ke Bung Asep nih. Kan memang Peggy Setiawan ini ya secara materi dan imaterial dia udah banyak dirugikan gitu kan. Sampai saat ini apa sih langkah-langkah dari tim kuasa hukum untuk mengembalikan citra baik seorang Peggy itu baik secara materi maupun imaterialnya? Kalau kami sampai saat ini masih menyusun, masih akan berdiskusi terkait langkah apa yang akan dilakukan ke depan. Karena dalam sekarang ini kita sedang membahas perlu nggak kita mengajukan gugatan kerugian, ganti rugi, baik material maupun imaterial. Nah, tapi kembali kepada hasil psikologi forensik tadi. Di sini kami menanyakan kepada dokter yang memeriksa psikologi forensik karena sudah menjas bahwa klien kami Peggy Setiawan ini buruk, gitu ya. Pertanyaannya, dia mau nggak dengan hati nuraninya datang langsung menawarkan bahwa dia akan melakukan pemeriksaan ulang secara profesional. Jangan menunggu diajukan oleh kami tim kuasa hukum atau oleh keluarga Peggy. Gitu. Karena kan di podcastnya yang sudah ada itu ya, ex Bang Napi ya, di situ itu kan jelas gitu. Katanya nih ada bahasa begini, pemeriksaan itu belum selesai. Bahasanya pemeriksaan itu belum selesai. Artinya 2 hari itu kan sudah dinyatakan selesai waktu dulu. Tapi waktu di podcast bilang pemeriksaan itu belum selesai. Yang mana yang benar? Padahal memang secara ini kan untuk mengetahui psikologi seseorang atau kejiwaan seseorang itu memerlukan waktu yang cukup lama. Tidak akan selesai dalam waktu 1 atau 2 hari. Karena dalam waktu yang singkat itu kita tidak akan mengetahui gitu kan sifat dari seseorang. Kita saja kalau berteman kan 1-2 hari kita berteman, kita tidak tahu karakter asli teman seperti apa. Tapi kalau udah bulanan mungkin kita tahu, apalagi ini seorang psikologi ditunjang dengan keilmuannya, dia bisa lebih. Jadi jangan sampai karena kita ini psikologi memiliki keilmuan, akhirnya langsung menjustifikasi orang ini seperti ini, gitu. Contoh, mohon maaf banget nih, abang saya ya di tim kuasa hukum, terus terang, Bang Niko ya, gitu ya, Bang Niko Kili-Kili. Masa lalu beliau seperti apa. Tetapi sekarang luar biasa bijaksananya. Luar biasa. Bahkan terakhir menyampaikan kata-kata itu yang sangat-sangat luar biasa bijaknya. Bang Muhtar. Gitu. Pak Iswandi, Pak Marwan.
Semua punya masa lalu. Tetapi sekarang coba kita lihat. Nah di sini, Bung, yang aneh nih dari gambaran secara umum hasil psikologinya menyebutkan status mental Peggy Setiawan relatif memadai. Ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Ya jelas kan dia waras, nggak gila. Jelas. Gitu. Nah terus catatan. Keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan, riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor risiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku bermuatan menyimpang. Itu kan sudah buruk sekali menjustifikasi Peggy-nya. Ya. Gitu. Dari mana bisa menghukum seseorang seperti itu? Jadi kita jangan menilai seseorang itu dari penampilannya saja, atau kita jangan melihat buku itu dari covernya saja. Karena apa? Karena setiap orang juga kan memiliki masa lalu. Betul. Setiap orang memiliki masa kelam. Setiap orang pastilah punya sifat buruk. Betul. Setiap orang. Tapi sifat-sifat tersebut itu kan dengan seiringnya waktu kan bisa berubah gitu. Betul, kan? Bisa berubah. Nah, Tuhan jadi itu jangan sampai masa lalu itu ya tadi dibilang dicocok-cocokkan agar gitu. Cocok dengan nah, yang lebih parahnya lagi itu ada bahasa begini dicocokkannya itu. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong. Seperti yang tadi itu ya, tentang persidangan datanya. Lalu bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM. Nah, terus menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap dan menggunakan obat-obatan terlarang serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Tadi saya sampaikan itu, ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Itu kan sudah menjustifikasi, Bos. Jadi betul itu sudah menyudutkan Peggy dengan kebiasaan Peggy begitu, dengan lusuh, dengan muka biasa, dengan polosnya Peggy, itu disudutkan bahwa Peggy itu berpotensi melakukan tindak pidana yang disangkakan. Kan aneh. Padahal tadi kalau mendengar rahasianya itu sebetulnya itu sebuah hal yang standar kan. Setiap orang juga kan memiliki kecenderungan untuk berbohong, jangankan Peggy kan. Saya sendiri, Bung Asep sendiri, pasti ada. Kameramen sendiri kan pasti punya kecenderungan untuk berbohong. Bohong itu kan ada tempatnya. Gitu. Kita bisa lihat sekarang aja Peggy. Coba tanpa ada rekayasa, tanpa ada settingan. Peggy berbicara di berbagai media. Gitu ya. Itu lancar nggak? Lancar. Apakah ada bahasa yang mungkin yang kurang enak? Enggak. Cuman kalau logat itu kan Cirebon. Memang cepat berbicaranya itu. Jadi aksen mah itu udah ciri khas daerah. Ciri khas daerah itu kan nggak susah untuk dilupakan itu. Ciri khas daerahnya. Baik apa memang cepat itu. Tetapi coba kita lihat gitu. Ya, karena suasananya bisa diartikan seseorang, gaya bicara seseorang itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan atau suasana di mana dia berada itu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi kan pemeriksaan psikologi ini adalah pemeriksaan yang menurut hemat kata saya dalam tanda kutip ya agak aneh. Gitu. Seharusnya kan tim psikologi ini profesional. Menempatkan dirinya pada tempatnya bahwa kami hanya akan memeriksa tentang kepribadian seseorang. Kan berbicaranya begitu. Waktu di Polda Jabar itu. Masa lalunya Peggy gimana, pergaulannya bagaimana, tetapi tidak disimpulkan. Nah, ini kan disimpulkan. Dihubung-hubungkan dengan perkara yang disangkakan. Padahal pernyataan si dokter yang memeriksa itu pemeriksaan belum selesai. Waktu di podcast. Tapi waktu pas di Polda, pemeriksaannya sudah selesai gitu. Kebayang loh Kang, dari jam kadang dari jam 9, jam 10 gitu ya mulainya. Itu selesai malam jam 7. Nah, itu di ruangan. Saya pun yang di luar yang menunggu itu pusing Kang. Apalagi Peggy di dalam. Dengan mohon maaf gitu ya, klien kami keterbatasan pengetahuan gitu ya, wawasan, terus diberikan pertanyaan-pertanyaan
yang menggunakan keilmuan. Ya pasti bakal kurang cepat gitu. Paling saya juga pusing ini gitu. Kalau kata orang Sunda mah erek bisa ngomong kumaha gitu, ditanya di kanang maung gitu. Seperti itu. Coba kalau dikasih kebebasan buat PG-nya gitu. Kan cenderung ketika katanya kalau ditanya cenderung garuk-garuk begini. Ya kan yang namanya psikis orang di kampung bagaimana? Gitu. Apalagi ada di kantor polisi, diperiksa psikologi gitu ya. Ya pasti bakal kan begini, garuk-garuk yang enggak gatal gitu. Untuk menghilangkan nervousnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang wajar ya, hal yang manusiawi. Tapi ini kan dibahas di situ. Itu kan katanya perilaku yang mencurigakan lah seperti itu. Nah, jadi sangat aneh lah dengan hasil psikologi untuk klien kami ini Mas Peggy Setiawan. Tapi alhamdulillah adanya hakim yang diturunkan dari surga gitu ya, Pak Eman Sulaiman, itu bisa adil seperti itu. Yang pasti kami ini hanya meminta kalau toh bisa untuk tim dokter psikologi, karena kan ini sudah menjustis gitu ya, bisa nggak hasil secara utuhnya itu diberikan kepada tim penasihat hukum gitu, agar lebih paham gitu, benar nggak apa yang disampaikan hasil daripada pemeriksaan psikologi dengan apa yang disampaikan dalam jawaban pra peradilan gitu. Fair dong seperti karena kan ini sudah dibuka kepada publik, jadi nggak ada alasan kalau tim ahli psikologi ini tidak mau membuka hasil psikologinya, atau untuk memulihkan harkat martabat dan derajat Peggy karena sudah dituduh seperti ini, mau nggak dokter ahli forensik ini melakukan pemeriksaan ulang secara utuh gitu tanpa harus diminta gitu. Oke Bang Asep, karena kita terbatas waktu, sebentar lagi kita maghrib, tapi sebelum ditutup silakan ada yang ingin disampaikan baik ke pemirsa atau ke teman-teman yang lain. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan sebuah kalimat, Tuhan itu telah memberikan kita ilmu. Tapi jangan pernah kita memanfaatkan sebuah ilmu untuk kepentingan diri kita sendiri. Pergunakanlah ilmu itu sesuai dengan keilmuannya. Gitu. Oke. Baik pemirsa semua, wargi-wargi Ruang Tamu Lokus, sebuah keburukan itu harus dijaga dalam tanda kutip bahwa Tuhan saja selalu menutupi keburukan kita. Kita jangan sampai melebihi Tuhan, membongkar dan membuka keburukan orang lain. Sampai jumpa di Ruang Tamu Lokus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Kang Begin.